Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milniti Sama dengan NIM 2448201124 dari kelas 2C Farmasi. Pada kali ini saya akan membahas materi kimia organik yang terdiri dari 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada aldehid, keton, karbohidrat, dan asam karboksilat dan lipid. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas gugus fungsional kimia pada kimia organik. Ada alkana, yaitu ikatan tunggal, lalu ada alkena, ikatan rangkap 2, alkena, ikatan rangkap 3, lalu ada haloalkana, ikatan rantai yang berikatan dengan halogen, lalu ada alkohol, ikatan rantai yang berikatan dengan gugus hidroksil, lalu ada ester, ikatan di mana atom oksigen terikat pada 2 gugus alkil atau arel, lalu ada ester, lalu ada amina yang berikatan dengan gugus fungsional NH, lalu ada amida yang berikatan dengan CO dan NH2, lalu ada aldehid yang berikatan dengan CHO, lalu ada keton yang berikatan dengan CO dan R aksen. Lalu kita akan masuk ke aldehid. Aldehid adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang berikatan pada 2 atom hidrogen di kedua sisi atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi lain. Struktur aldehid itu memiliki gugus karbonil C rangkap 2O yang terikat pada atom hidrogen dan satu gugus karbon atau rantai karbon lain. Gugus karbonil ini terletak di ujung rantai karbon. Nah, tata namanya itu yang pertama, pilih rantai karbon gugus terpanjang yang mengandung gugus dan tergantikan dengan akhiran al. Lalu gugus CHO ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan gugus lain seperti OH dan C rangkap 2C. Lalu aldehyda aromatik biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehida sebagai senyawa aldehyda yang aromatik yang paling sederhana. Lalu kita masuk ke keton. Keton adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada 2 rantai karbon di kedua sisi. Keton memiliki gugus karbonil C rangkap 2O yang merupakan atom karbon yang berikatan rangkap dengan atom oksigen. Gugus karbonil dalam keton terikat pada 2 atom karbon lainnya yang bisa berupa gugus alkil atau aril. Nah, tata namanya tentukan rantai karbon sepanjang yang mengandung gugus keton, nomori dari ujung dengan gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil. Nama rantai terpanjang berdasarkan namanya dengan akhiran on, susun nama gugus yang secara alfabetis. Lalu sifat dari keton ini resisten terhadap oksidasi, berbeda dengan aldehyda yang mudah dioksidasi menjadi asam karboksilat. Keton juga memiliki struktur molekul yang lebih kompleks daripada aldehyda. Lalu kita masuk ke karbohidrat. Tubuh memecah karbohidrat menjadi glukosa yang menjadi bahan bakar utama bagi otak dan otot. Karbohidrat atau sakarida yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti gula adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen itu 2:1 seperti pada molekul air. Dan rumus empirisnya CmH2ON dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan N. Lalu klasifikasi karbohidrat itu yang pertama ada monosakarida. Monosakarida ini gula sederhana yang terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Lalu ada oligosakarida, yaitu unit monosakarida yang terdiri contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Lalu ada polisakarida, karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang. Lalu ada aldosa, jenis monosakarida yang memiliki gugus aldehyda pada rantai karbonnya. Lalu ada ketosa, yaitu monosakarida yang memiliki gugus keton dalam strukturnya. Lalu kita masuk ke asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aril. Nah, tata namanya dimulai dengan asam plus rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat plus akhiran ot. Lalu jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Lalu jika terdapat lebih dari 1 cabang atau gugus cabang, maka penulisan rantai atau gugus cabang menurut abjad. Nah, jika senyawa mempunyai 2 gugus karboksilat, penamaan rantai utama diberi akhiran dioat. Lalu gugus karboksilat yang terikat pada cincin aromatik 6 karbon diberi nama sebagai asam benzoat. Apabila ada substituennya, maka penomoran mengikuti posisi dari gugus karboksilat. Sekian, terima kasih materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih.